Shalom jemaat Tuhan, jumpa lagi dalam Renungan Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Teladan indah dari Marta. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika kita mendengar kisah ini, dua orang bersaudara Maria dan Marta, ini kisah yang tidak asing lagi bagi kita. Dan saat kita mendengar tentang kisah ini, maka masing-masing kita memiliki kesan yang berbeda dari dua bersaudara ini. Kita akan melihat bahwa Maria memiliki sikap yang benar dalam menyambut Yesus di rumah mereka. Sedangkan Marta memiliki sikap yang salah atau keliru dalam menyambut Yesus di rumah mereka. Tapi pandangan ini atau pemahaman ini kurang tepat atau keliru. Karena ternyata ada hal yang indah yang bisa kita pelajari dan teladani dari sikap Marta ketika menjamu Yesus di rumah mereka. Saudara, kalau kita perhatikan ayat yang kita baca, dikatakan bahwa Marta menerima Yesus dan murid-murid di rumah mereka. Ayat ini di dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan bahwa Marta mengundang Yesus dan murid-murid ke rumah mereka. Dan undangan ini bukanlah sekedar undangan untuk Yesus dan murid-murid sekadar mampir atau singgah. Tapi ini semacam undangan resmi di mana Marta menjamu Yesus dan murid-murid di rumah mereka. Dan ini terlihat dari Marta yang begitu sibuk sekali melayani Yesus dan murid-murid. Marta begitu sibuk sekali untuk menjamu Yesus dan murid-murid di dalam rumah mereka. Karena itu di dalam ayat yang 40 dikatakan bahwa Marta sibuk sekali melayani. Karena dia ingin menjadi tuan rumah yang baik dalam melayani Yesus dan murid-murid. Dan apa yang dilakukan oleh Marta ini menunjukkan satu teladan indah. Karena dia rela mengorbankan waktunya, dia rela mengorbankan tenaganya, bahkan ada biaya yang dia keluarkan untuk menjamu Yesus dan murid-murid. Jadi dengan kata lain bahwa ia mau berkorban untuk Yesus, ia mau rugi untuk menyambut Yesus dan murid-murid di dalam rumah mereka. Matthew Henry berkata, walaupun banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk menerima Kristus, karena dia tidak datang sendirian, tetapi membawa serta para muridnya, perempuan ini tidak mau mempersalahkannya. Betapa kita harus baik-baik mempergunakan harta kita untuk pelayanan Kristus. Jadi apa yang dilakukan oleh Marta, tindakan pelayanan yang dilakukan oleh Marta ini adalah sebuah teladan yang indah. Karena di sini ada kerelaan hati untuk berkorban, mengorbankan tenaga, waktu, bahkan uang untuk Kristus, untuk menjamu Yesus dan murid-murid. Dan ini merupakan sebuah dukungan untuk pelayanan Yesus dan murid-murid. Ia tidak pelit, ia tidak merasa rugi untuk mengambil bagian di dalam mendukung pelayanan Yesus dan murid-murid saat itu. Dan apa yang dilakukan oleh Marta ini merupakan sebuah bentuk penghormatan kepada Yesus. Saudara, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita juga dipanggil untuk terlibat di dalam pelayanan. Kita juga dipanggil untuk turut aktif dalam melayani pekerjaan Tuhan. Pertanyaannya, maukah kita melakukannya? Maukah kita juga terlibat mendukung pekerjaan Tuhan, mengambil peran penting di dalam pekerjaan Tuhan dan melayani Tuhan atau tidak? Maukah kita juga rela mengorbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan uang kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan? Maukah kita juga rela mengorbankan apa yang ada pada kita, memberi yang terbaik dari diri kita untuk mendukung pekerjaan Tuhan dan mendukung pelayanan Tuhan yang ada? Maukah kita juga belajar dari teladan indah yang diberikan oleh Marta, punya hati yang rela berkorban untuk mengorbankan tenaga, waktu, uang untuk melayani Tuhan? Karena itu saudara, mari kita meneladani sikap dari Marta. Jangan salah menilai tindakan Marta ini dalam melayani. Karena teladan indah dari Marta inilah harus kita pelajari, praktekkan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan kiranya kita bisa melayani seperti Marta. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita dan terus mengobarkan semangat kita di dalam melayani Tuhan semasa hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena hari ini sekali lagi kami belajar teladan indah dari Marta.
di mana kerelaan hatinya melayani, mengorbankan tenaga, waktu, uang, semua yang terbaik dari dirinya, dia persembahkan untuk melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Tolong kami semua yang ada mendengar renungan hari ini, agar kami juga belajar melayani Tuhan dengan memberi apa yang terbaik dari diri kami untuk melayani dan mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.